Selanjutnya saya akan menjelaskan profil perusahaan, di mana Indonesia sebagai penghasil kelapa nomor 1 di dunia. Selama ini masih sebagian besar diekspor ke Tiongkok, Thailand, Malaysia, Sri Lanka, India, dan negara-negara lainnya. Sebagian besar dalam bentuk bahan baku seperti kopra, CCO, kelapa butiran yang tidak memiliki nilai tambah tinggi bagi semua stakeholder yang berkaitan dengan perkebunan kelapa. Dari hal tersebut, perseroan melihat potensi dan peluang untuk meningkatkan nilai tambah bagi semua stakeholder atas produk buah kelapa yang diantaranya. Yang pertama, minyak nabati kelapa sebagai tanaman tropis memiliki banyak manfaat kesehatan bagi manusia dan hewan. Lalu yang kedua, saat ini masih jarang terdapat perusahaan yang memproduksi minyak murni atau nabati dari kelapa, karena sebagian besar masih merupakan kegiatan home industry. Lalu yang ketiga, meningkatnya kepedulian masyarakat, terutama tingkat menengah ke atas terhadap pola hidup sehat, memilih dan mengkonsumsi bahan makanan yang natural, sehat, dan organik, diantaranya pure coconut talking oil. Dengan alasan dan peluang tersebut di atas, maka PT Indo Pureko Pratama mendirikan pabrik pengolahan produk hasil perkebunan kelapa untuk diolah menjadi produk-produk turunan kelapa yang natural, sehat, higienis, organik, yang bernilai tambah tinggi, menciptakan lapangan kerja, dan mendapatkan devisa serta pemasukan pajak untuk negara. Visi dan misi perusahaan. Visi dari perusahaan yaitu menjadi perseroan agroindustri terkemuka di Indonesia yang mengolah hasil perkebunan kelapa dan produk-produk turunannya secara terintegrasi dan bernilai tambah tinggi serta bermanfaat bagi kesehatan manusia. Lalu adapun misi dari perusahaan, yang pertama yaitu memproduksi pure coconut oil atau PCO, lalu virgin coconut oil VCO, dan raw nata de coco dengan proses pengolahan dan pengeringan edible white copra secara terintegrasi. Lalu yang kedua, produksi produk-produk hasil turunan dari PCO dan VCO untuk kebutuhan industri kesehatan, makanan, farmasi, dan kosmetik. Lalu yang ketiga, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar area pabrik. Lalu yang keempat, mempromosikan Subang sebagai sentra pengolahan produk-produk kelapa dan turunannya yang bernilai tambah tinggi di pasar lokal dan global. Next. Ya, untuk struktur organisasi di perusahaan ini, yaitu di paling atas yaitu Dewan Komisaris, di mana di dalam Dewan Komisaris ada Bapak Tresna Setiabudi, lalu saya sendiri Muhammad Aulia Ramadan, lalu ada Bapak Manudin Hasan SE. Lalu di bawah Dewan Komisaris ada Komite Audit dan Komite Nasional dan Remunerasi, di mana Komite Audit ini beranggotakan Manudin Hasan Donik. Untuk komite nominasi dan remunerasi beranggotakan Mahanuddin Hasan SE, Muhammad Aulia Ramadan, dan juga Tresna Setiabudi. Lalu di bawah Dewan Komisaris ada Direktur Utama yaitu Bapak Syahmenan, dan di bawah Direktur Utama yaitu ada Internal Audit yang beranggotakan dan juga sekretaris perusahaan yaitu Bapak Syahmenan. Di bawah Direktur Utama ada Keuangan yaitu Bapak Najib Nur Rahman Awali. Lalu di bawah Direktur Keuangan itu ada divisi produksi, pemasaran, purchasing, research and development, PPIC, mekanik, lalu investor relation, HRD, corporate legal, dan juga accounting and tax. Oke, selanjutnya terima kasih kepada Bapak Muhammad Aul Ramadan atas paparannya. Kembali kami ingatkan kepada peserta public export pada hari ini untuk dapat mengisi form kehadiran yang tertera pada link di kolom chat. Selanjutnya pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Syahmenan. Kepada Bapak Syahmenan, kami silakan. Terima kasih Pak Hasan, Pak Moderator. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu para stakeholder yang ada di PT Indo Pureko Pratama, dalam hal ini yang lagi daring untuk public expose incidental di tahun 2023 PT Indo Pureko Pratama. Tadi sudah dijelaskan tentang pabrik atau
perusahaan IPP yang ada di Subang, kemudian kita masuk kepada produksi yang dalam hal ini memproduksi crude coconut oil, kadang disingkat dengan CNO, kadang disingkat dengan CCO, dan byproduct itu adalah Copramil. Bagan untuk memproses CNO dan Copramil tertera seperti yang dilihat, ada bahan baku yang telah kita seleksi, dalam hal ini berbahan baku kopra. Nah, kopra ini berasal dari saat ini berasal dari 3 provinsi, Provinsi Riau, kemudian Provinsi Jambi, kemudian Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian mesin cutting untuk memperkecil ukuran daripada kopra, kemudian masuk lagi ke mesin grader juga untuk menghaluskan, untuk persiapan agar bahan baku ini siap untuk diproses dengan mesin expeller atau screw expeller, sehingga didapatkan nanti minyak dan Copramil. Nah, prosesnya ini ada 2 kali, ada expeller, masuk expeller 1 dan expeller 2. Kemudian ada kita tampung minyak CNO tadi untuk disiapkan untuk masuk ke filter press agar crude coconut oil ini siap dipasarkan atau dijual ke customer kami. Dalam hal ini adalah proses jual belinya adalah B2B yang ada di DKI, kemudian di tengah. Next. Kemudian kami juga memproduksi virgin coconut oil. Ini sebenarnya prinsipnya juga sama dengan crude coconut oil, cuma berbahan bakunya yang edible white copra. Proses yang lainnya itu hampir sama, hanya perbedaannya di situ ada mesin washing, kemudian ada sentrifugal. Hanya di situ perbedaannya antara produksi crude coconut oil dan virgin coconut oil. Next. Ini sekilas tampak gambar produksi mesin kami. Ada mesin cooker yang atas, kemudian paling bawah kanan itu adalah mesin filter. Kemudian dilengkapi dengan utilitas itu berupa biomass boiler. Next. Ini overview di luar, di halaman di luar. Kemudian di dalam itu ada tangki penampung, kemudian ada ruang panel electrical, kemudian ada biomass boiler, kemudian ada mesin filter press. Next. Ini sebagian kelihatan itu adalah tangki, adalah tangki penyimpanan crude coconut oil, kemudian bahan baku, paling kanan itu adalah bahan baku, kemudian kiri itu adalah Copramil. Produk yang kami sampaikan tadi adalah virgin coconut oil, kemudian pure coconut oil, kemudian ada crude coconut oil. Next. Dan byproduct itu adalah Copramil. Oke, ini beberapa pelanggan kami di daerah Jawa.
ada Jawa Barat, kemudian ada di DKI, kemudian ada di Tangerang, kemudian ada di Jawa Tengah. Next. Kemudian kami melakukan kemitraan dengan supplier kopra yang tadi kami sebutkan sebelumnya, itu ada di 3 provinsi, di Riau, kemudian di Jambi, kemudian ada di Recording in progress. kemudian ada di Palembang. Oke. Kemudian ini sertifikat yang kami miliki. Next. Oke, kami masuk kepada laporan keuangan itu untuk di bulan September di 2022. Total aset itu sekitar 295 miliar tahun 2022, ada kenaikan sekitar 11 miliar dari tahun 2021, itu dari 30 laporan keuangan di 31 Desember 2021. Kemudian next. Kemudian penjualan kami di 2021 itu sekitar 20 miliar. Kemudian di September, laporan di September 2022 mengalami peningkatan 43,9 miliar. Dan laba kotor juga meningkat dari 4,8 miliar menjadi 13,4 miliar. Laba bersih itu 6,9 katanya sangat baik, perusahaan berdua kali lipat ya, tidak salah, dari 20,28 menjadi 43, karena kami meningkatkan kapasitas crude coconut oil ini menjalin mitra baik itu dari sisi bahan baku, kemudian dari sisi pasar ini juga kami tingkatkan ke pasar yang ada di Jabodetabek. Next. Kemudian ini strategi usaha kami di IPP. Yang pertama itu adalah tentunya memaintain existing bisnis yang ada, yaitu adalah crude coconut oil, dengan melakukan upaya-upaya meraih pangsa pasar yang lebih besar, dan itu sudah kami lakukan. Kemudian kami juga meningkatkan kualitas dan kuantitas produk, yang mana untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk kami awali dengan meningkatkan sumber daya manusia yang ada, sehingga kualitas dan kuantitas produk ini juga seiring akan meningkat. Kemudian kami juga sudah mulai melakukan efisiensi di sisi produksi dan operasional. Ada beberapa yang kami buat digitalisasi, jadi peningkatan digitalisasi agar biaya produksi dan operasional itu meningkat. Yang tadi manual, kemudian itu sudah mulai mesin yang mengoperasikan. Kemudian menjaga hubungan baik dengan tadi pemasok, supplier, kemudian pelanggan existing, dan kami juga expand ke pelanggan yang lain. Ini adalah tahap pertama
strategi kami untuk existing. Kemudian yang kedua adalah diversifikasi produk. Diversifikasi produk karena kami ini masuk di industri makanan, kami juga akan masuk kepada industri komoditi beras. Kami melihat potensi ini sangat luar biasa karena saya melihat dari secara global saat ini Indonesia tidak mengimpor lagi yang namanya beras karena sudah hampir mungkin sekitar 10 bulan udah surplus beras gitu. Sehingga memang gabah atau padi yang ada ini memang cukup besar di Indonesia. Yang tentu menarik minat kami untuk berinvestasi membangun industri beras. Kemudian kami juga melakukan strategic partner dengan perusahaan Jepang untuk masuk ke industri biofuel. Dalam hal ini adalah bioaftur yang berbasis dari crude coconut oil. Sekarang memang tahapan yang sudah dijajakin membentuk kemitraan. Jadi kemitraan itu nanti berada mungkin ada di 2 tempat, wilayah barat itu sekitar di Sumatera, kemudian di wilayah timur Sulawesi Utara, kalau tidak di daerah Halmahera, karena potensi di sana cukup besar, karena semua produk kami itu akan 100% diekspor ke Jepang untuk dibuat biofuel. Dalam hal ini adalah bioaftur. Dan insya Allah pada bulan Maret di 2023 ini kami melakukan MOU dengan perusahaan Jepang untuk pembangunan crude coconut oil yang ada di Sumatera dan di Halmahera. Sehingga dari strategi usaha yang kami lakukan, akan berdampak kepada kinerja perusahaan di tahun-tahun yang akan datang. Karena revenue kami tentu akan meningkat cukup tajam begitu kita masuk kepada industri beras, karena berkontribusi hampir sekitar 600 sampai 700 miliar revenue-nya. Hopefully di tahun 2023 atau di awal 2024 perusahaan akan bisa meraih revenue sekitar 1,4 T gitu, untuk di industri makanan. Belum kemudian kepada industri energi yang kami akan lakukan dengan kerjasama strategi ke partner dengan Jepang, memberikan kontribusi itu juga sekitar satu daerah sekitar 600 sampai 700 miliar. Kalau ada 2 lokasi berarti sekitar 1,2 T. Nah, ini usaha-usaha atau strategi yang kami lakukan di tahun ini dan di 2 tahun ke depan. Next. Kemudian untuk realisasi penggunaan dana, pembelian mesin itu sudah direalisasikan, kemudian pembangunan pabrik itu juga sudah dilakukan, kemudian tangki
tangki itu juga sudah dilakukan. Nah, progres pekerjaan untuk fisik itu sudah mencapai sekitar 48% itu minggu lalu ya. Sehingga untuk ke pabrik crude coconut oil itu kami masih punya kami berkeyakinan di akhir Maret bisa berjalan secara komersial yang akan tentunya akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan dari perusahaan. Next. Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami sampaikan dari PT Indo Proeco Pratama terbuka dalam rangka Public Expose Incidental di tahun 2023. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.